Di balik kemajuan teknologi reproduksi, ada sisi kelam yang jarang terungkap. Perdagangan sel telur, eksploitasi perempuan, sindikat internasional yang menjadikan tubuh manusia sebagai komoditas. Kasus terbaru terjadi di Thailand. Kepolisian Thailand mengungkap sindikat ilegal yang memperdagangkan sel telur perempuan untuk dijual ke pasangan di Cina. Sindikat ini dijalankan oleh kelompok kriminal asal Cina yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Sejumlah klinik di Thailand diduga terlibat dalam jaringan ini. Mereka memanfaatkan perempuan muda sebagai peternak sel telur, dipaksa menjadi prosedur medis tanpa perlindungan yang memadai. Salah satu kasus terbesar terjadi di Georgia, Amerika Serikat. Lebih dari 100 perempuan diperbudak dan dijadikan alat produksi sel telur. Para korban menjalani suntikan hormon yang meningkatkan produksi sel telur mereka secara tidak alami. Ini menyebabkan berbagai risiko kesehatan serius, mulai dari gangguan hormonal, pendarahan, hingga gagal ginjal. Sel telur yang diambil dari mereka dijual dengan harga tinggi, bahkan bisa mencapai 200 juta per siklus di pasar gelap. Mereka dijanjikan gaji besar, kehidupan yang lebih baik, tapi mereka hanya mendapatkan penderitaan. Mereka harus menjalani prosedur yang menyakitkan berulang kali tanpa persetujuan penuh. Banyak di antara mereka tidak diberitahu resiko panjangnya, tidak tahu kepada siapa sel telur mereka dijual, tidak tahu apakah mereka akan selamat dari semua ini. Kasus seperti ini bukan hanya terjadi di Amerika atau Thailand. Di beberapa negara seperti India, Kamboja, dan Ukraina, perdagangan sel telur dan praktik sewa rahim ilegal juga marak terjadi. Banyak perempuan miskin dijebak, dipaksa menjual bagian dari tubuh mereka demi uang. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, belum ada regulasi yang jelas terkait sewa rahim atau perdagangan sel telur. Ini membuka peluang bagi sindikat internasional untuk masuk dan mengeksploitasi perempuan dengan dalih medis. Tanpa regulasi yang ketat, perempuan Indonesia bisa menjadi target berikutnya. Perdagangan manusia bukan hanya soal penculikan, bukan hanya soal pekerja paksa, tetapi juga eksploitasi tubuh dengan cara yang lebih halus tapi sama kejamnya. Kita tidak bisa diam saja. Pemerintah harus segera membuat regulasi yang melindungi perempuan dari praktik ilegal ini. Masyarakat harus lebih sadar akan bahaya eksploitasi tubuh perempuan. Dan kita semua harus berani bersuara untuk melawan perdagangan manusia dalam bentuk apapun. Karena setiap perempuan berhak atas tubuhnya sendiri, berhak atas masa depan yang ia tentukan sendiri, dan berhak atas kehidupan yang bebas dari eksploitasi dan ketakutan. Mari bersama-sama kita melawan perdagangan manusia dan menegakkan keadilan bagi mereka yang menjadi korban.